Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Wah, pasti sudah pada siap-siap mau lapor pajak ya. Sudah pada update pajak tentang aturan natura belum nih teman-teman? Pajak natura adalah pajak yang dikenakan atas barang dan atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atau karyawan bukan berupa uang. Aturan baru natura pajak ini diatur dalam PMK nomor 66 tahun 2023. Melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pemerintah kembali mengatur tentang pajak dalam natura. Peraturan pelaksanaan pajak natura tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2023 tentang kelakuan BPH atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, seperti apa ya ketentuan fasilitas karyawan atau pegawai yang dikenakan pajak natura? Ayo kita bahas teman-teman. Pertama, bagaimana sih perlakuan natura dalam pajak? Penjelasan umum tentang fasilitas atau kenikmatan yang menjadi objek pajak dari jenis pajak penghasilan ini tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 yang disebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak. Objek pajak penghasilan tidak hanya berupa pendapatan dari gaji semata, melainkan fasilitas yang diberikan perusahaan pada karyawan atau pegawai yang biasa disebut dengan natura atau kenikmatan. Dalam penjelasan pasal 23 ayat 1, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura. Itu maksudnya apa? Imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo, tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan memberi kerja kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi. Dan apa ya kira-kira kriteria natura yang dikenakan pajak ini? Nah, turunan atau pelaksanaan dari Undang-Undang HPP tentang penggunaan pajak fasilitas yang diterima pegawai atau karyawan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022. Objek pajak natura adalah seluruh natura dan atau kenikmatan yang disediakan perusahaan dengan kriteria berdasarkan yang pertama, memiliki batasan nilai tertentu. Kedua, disediakan di luar daerah tertentu atau lokasi usaha pemberi kerja mendapat penetapan daerah tertentu dari DJP. Ketiga, mempertimbangkan jenis dan atau nilai penggantian atau imbalan. Dan yang keempat adalah mempertimbangkan kriteria penerima atau imbalan. Sebagai catatan, yang dimaksud daerah tertentu itu adalah daerah tertentu meliputi daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara. Sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanaman modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil. Nah, kalau natura yang dikecualikan dari objek pajak, apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tidak semua natura, kenikmatan, imbalan, atau fasilitas yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja atau yang diterima pegawai atau karyawan ini masuk dalam kategori objek pajak penghasilan yang bisa dimasukkan pada natura pajak. Nah, berikut ini adalah fasilitas atau kenikmatan yang tidak dikenakan pajak natura. Yang pertama adalah makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura dan atau kenikmatan karena penugasan di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan karena keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti seragam dan lainnya. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang dibiayai APBN atau APBD atau APB desa. Dan yang kelima adalah natura dan atau cadangan jenis dan atau batasan tertentu. Karena natura tersebut bukan merupakan penghasilan, yang artinya
imbalan yang diterima pegawai tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan. Sehingga fasilitas atau kenikmatan yang diberikan perusahaan ke pegawai atau karyawan itu tidak bisa menjadi pengurang penghasilan untuk perusahaan atau pemberi kerja. Akan tetapi, kelima jenis natura yang dikecualikan dari objek pajak PPh tersebut apabila memenuhi ketentuan batasan nilai tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oke, lanjut ya, berapa sih kira-kira batasan nilainya? Batasan nilai tertentu natura tidak kena pajak melalui aturan baru pajak natura dalam PMK nomor 66 tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Juli 2023 kemarin. Jenis dan batasan nilai tertentu dari natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak PPh ada 10 ya teman-teman. Yang pertama, makanan atau minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai. Sedangkan kupon makan bagi karyawan dinas luar kota termasuk dalam bentuk reimburse biaya makan atau minum maksimal 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja. Mana yang lebih tinggi gitu ya. Yang kedua adalah natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan atau vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai. Yang ketiga, sarana prasarana dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu termasuk daerah terpencil, meliputi sarana dan prasarana, fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengangkutan, dan olahraga tanpa batasan nilai. Yang keempat, bingkisan hari raya keagamaan, meliputi hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek tanpa batasan nilai. Sedangkan bingkisan selain hari raya keagamaan tersebut maksimal 3 juta per tahun. 5. Peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa, dan internet tanpa batasan nilai. Yang keenam, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutan lainnya tanpa batasan nilai. Yang ketujuh, fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, dan otomotif maksimal 1,5 juta per tahun. 8. Fasilitas tempat tinggal komunal atau asrama dan sebagainya tanpa batasan nilai, sedangkan non-komunal seperti sewa apartemen atau rumah maksimal 2 juta per bulan. Fasilitas yang ke-9 adalah fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai atau penerima bukan pemegang saham dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari 100 juta per bulan. Yang ke-10, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai. Ada lagi, fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Dengan demikian, apabila nilai natura tersebut melebihi batas atau terdapat selisih dari nilai yang ditetapkan tidak menjadi objek pajak, maka selisih tersebut akan dikenai pajak. Nah, itu ya teman-teman pembahasan mengenai pajak natura terbaru. Kalau teman-teman butuh konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak kami di bawah ini. Jangan ragu berkonsultasi dengan kami karena kami adalah kantor jasa akuntan resmi berizin dari Kementerian Keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.